Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, hadaratul muhtaramin wal mukarramin, para kiai, para asatidz, para sepuh bini sepuh, para tokoh masyarakat, para bapak, para ibu, kanca badir sedaya ingkang tansah kawula mulyakaken, hadani Allahu wa iyyakum ajmain. Melanjutkan kajian kita mengenai 5 orang yang disebutkan oleh jumhuril ulama atau mayoritas ulama sebagai pelaku utama pembunuh karakter baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang kedua adalah Al-Asi bin Wa'il As-Sahmi. Di kalangan orang-orang kafir Mekah, Al-Asi bin Wa'il adalah seorang pejabat tinggi, punya kedudukan terhormat, punya kekayaan yang banyak. Bahkan dia bersama-sama Al-Walid bin Mughirah, juga Amr bin Hisham alias Abu Jahal, dan juga Ubay bin Khalaf. Ini membentuk sebuah poros elit Quraisy yang berada di garda terdepan menentang dakwah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Al-Asi bin Wa'il As-Sahmi ini sebagai seorang yang cerdas dan juga berbakat. Bahkan dia dikenal sebagai orang yang paham mengenai pengobatan penyakit di zaman itu. Namun dengan segala kelebihan yang dimiliki, Al-Asi bin Wa'il As-Sahmi ini malah justru jauh dari hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan bersama tokoh-tokoh kafir Mekah yang lain sangat serius untuk memusuhi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berupaya dengan sungguh-sungguh menghentikan dakwah beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para ahli tafsir menyampaikan beberapa ayat yang menunjukkan keterkaitan Al-Asi bin Wa'il As-Sahmi dalam turunnya ayat tersebut, sebagaimana diriwayatkan oleh Sa'id bin Jubair. Beliau meriwayatkan bahwa satu ketika Al-Asi bin Wa'il As-Sahmi mendatangi baginda Nabi Muhammad SAW dengan membawa sepotong tulang yang sudah lapuk. Di hadapan baginda, dia mematahkan tulang tersebut, lalu diremas-remasnya hingga hancur. Setelah itu dengan sombongnya dia mengatakan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dia berkata begini, "Wahai Muhammad, bagaimana menurut pendapatmu? Benarkah Tuhanmu itu sanggup menghidupkan tulang-tulang yang sudah hancur lebur begini untuk dijadikan utuh kembali?" Maka Rasulullah SAW pun menjawab, "Ya, tentu saja Allah subhanahu wa ta'ala akan mematikanmu lalu menghidupkanmu dan memasukkanmu ke dalam neraka." Itu jawaban yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW.
Atas peristiwa ini kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat dari surat Yasin yang berbunyi, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim. Yang artinya kurang lebih begini, dan dia, maksudnya dia, Al-Asi bin Wa'il As-Sahmi, membuat sebuah perumpamaan bagi kami Allah, dan dia melupakan asal kejadiannya. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur lebur ini? Katakanlah wahai Muhammad, yang akan menghidupkannya ialah Allah yang menciptakannya pertama kali, dan dialah Allah yang maha mengetahui tentang seluruh makhluknya. Imam At-Tabari dalam tafsir At-Tabari Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran ini menjelaskan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa yang dialami oleh baginda ketika menjawab ucapan dari Al-Asi bin Wa'il As-Sahmi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam memojokkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau mencemooh beliau, Al-Asi bin Wa'il As-Sahmi ini memiliki cara yang unik. Dia lebih banyak mencemooh dan melakukan pembunuhan karakter baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di forum-forum terbuka. Bahkan dia tidak segan-segan menghina dan menjatuhkan kewibawaan beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan umum, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebut Al-Asi bin Wa'il As-Sahmi ini sebagai asyani. Dalam arti bahasa Indonesia artinya si pencela. Pernah satu ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah baru saja beliau berduka karena putra pertamanya yang bernama Al-Qasim meninggal dunia di saat masih berusia 2 tahun. Tak lama setelah itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan melewati Al-Asi bin Wa'il As-Sahmi yang memang ketika saat itu sedang berbincang-bincang dengan teman-temannya, orang-orang kafir Mekah. Melihat kedatangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulut Al-Asi bin Wa'il As-Sahmi ini langsung ngoceh, langsung mengatakan kepada teman-temannya. Dia mengatakan begini, kalian lihat itu Muhammad, orang yang sudah putus keturunannya. Kalian tenang saja, tidak lama lagi dia akan mati juga. Lalu setelah dia mati tamatlah riwayatnya, karena sudah tidak punya anak lelaki lagi. Setelah dia mati, namanya akan dilupakan orang karena sudah terputus keturunannya. Baru setelah itu nanti kalian bisa tenang. Kata-kata Al-Asi bin Wa'il ini sangat menyakitkan hati baginda Nabi Muhammad SAW, hingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat dari surat Al-Kautsar untuk menampar dan juga menampik ucapan Al-Asi bin Wa'il As-Sahmi. Allah mengatakan, inna syani'aka huwal abtar.
yang artinya sesungguhnya orang-orang yang membencimu wahai Muhammad, justru dialah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lama setelah itu Al-Asi bin Wa'il As-Sahmi mati karena terkena azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, meskipun Al-Asi bin Wa'il As-Sahmi ini orang yang sangat memusuhi baginda Nabi Muhammad SAW, namun tidak demikian dengan anak-anaknya. Tercatat ada dua putranya Asi bin Wa'il As-Sahmi yang bernama Hisham dan juga Amr. Ini kedua-duanya masuk Islam. Bahkan masuk Islamnya Hisham bin Al-Asi bin Wa'il As-Sahmi ini termasuk golongan dari para pemuda yang pertama-tama masuk Islam di awal dakwah baginda Nabi Muhammad SAW di kota Mekkah. Begitu tahu anaknya masuk Islam, Al-Asi bin Wa'il langsung menghukum anaknya sendiri dengan dicambuk pakai cemeti, bahkan dikurung tanpa diberi makan dan juga minum. Dia begitu bangga ketika menyiksa putranya tersebut, karena dengan menyiksa putranya itu berarti dia disegani oleh teman-temannya orang-orang kafir Mekah sebagai sosok yang teguh membela ajaran nenek moyang dari orang-orang jahiliyah. Hisham bin Al-Asi bin Wa'il As-Sahmi ini tercatat sebagai pahlawan Islam yang sangat pemberani. Di setiap medan pertempuran dia ikut andil membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia juga termasuk orang yang berjasa dalam menaklukkan Romawi, mengusir tentara Romawi dari negara Syam, hingga beliau Hisham bin Al-Asi bin Wa'il As-Sahmi tercatat sebagai orang yang mati syahid, gugur sebagai syahid dalam medan perang Yarmuk melawan orang-orang Romawi di tahun ke-15 Hijriah. Kemudian ada anaknya lagi yang bernama Amr bin Al-Asi bin Wa'il As-Sahmi. Beliau pun juga masuk Islam, tak kalah dengan saudaranya yang tampil sangat heroik di dalam setiap pertempuran melawan orang-orang kafir. Amr bin Al-Asi bin Wa'il As-Sahmi juga demikian. Dia sangat loyal terhadap Islam, sangat teguh pendirian di dalam Islam. Bahkan Nabi sempat memuji Amr bin Al-Asi bin Wa'il ini, memuji bahwa sesungguhnya engkau wahai Amr bin Al-Asi bin Wa'il adalah orang yang berpikiran cerdas dalam agama Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan kisah para pembunuh karakter baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilahuna wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.